Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aisyah Putri dengan NIM 123450074. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontainer dalam cloud computing. Lebih tepatnya lagi, saya akan menjelaskan secara khusus yaitu membangun dan menjalankan kontainer lokal menggunakan Docker Desktop. Pertama-tama kita harus tahu apa itu kontainer. Nah, kontainer ini adalah lingkungan perangkat lunak di mana kita dapat menginstal sebuah aplikasi atau sebuah komponen aplikasi lengkap dengan semua dependensinya seperti library, binary, dan konfigurasi dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Lalu kita juga harus tahu arsitektur kontainer. Nah, pertama itu paling bawah adalah infrastruktur. Di mana infrastruktur ini adalah sebuah perangkat keras fisiknya atau servernya yang tempat kontainer itu dijalankan. Bisa berupa data center atau layanan cloud. Nah, lalu yang kedua adalah selanjutnya adalah host operating system. Di mana host operating system ini adalah sistem operasi utama yang menjadi dasar dari seluruh kontainer. Nah, di mana kontainer berbagi kernel dari host OS. Nah, sehingga kontainer ini lebih ringan dibandingkan virtual machine. Lalu selanjutnya adalah container daemon. Di mana container daemon ini adalah komponen utama yang mengelola kontainer. Contohnya itu Docker Daemon, karena saya akan menggunakan aplikasi Docker Desktop. Nah, ini bertugas untuk menjalankan, menghentikan, dan mengatur kontainer secara efisien. Lalu selanjutnya adalah bin atau libs, yaitu binary atau library. Nah, ini adalah sebuah dependensi spesifik yang dibutuhkan oleh masing-masing aplikasi, di mana tiap kontainer itu akan membawa dependensinya sendiri agar si aplikasi ini bisa berjalan secara konsisten. Lalu paling atas ini adalah aplikasi. Nah, ini tuh bisa terdiri dari aplikasi, lebih dari satu aplikasi. Nah, di mana aplikasi ini akan berjalan secara terpisah di dalam suatu kontainer. Nah, di mana setiap aplikasi ini memiliki ruang tersendiri sehingga tidak saling mengganggu antar satu sama lain. Lalu di sini saya menggunakan Docker Desktop. Nah, kita harus tahu apa itu Docker. Docker adalah platform open source yang digunakan untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi dalam sebuah kontainer. Nah, di mana Docker ini memungkinkan pengembang untuk mengemas aplikasi beserta semua dependensinya seperti library, binary, konfigurasi, dan runtime ke dalam satu unit standar, yaitu Docker.container. Lalu, selanjutnya kita harus tahu juga alur kerja Docker, di mana pertama itu adalah source code atau kode sumber, di mana ini itu berisi aplikasi atau kode program yang ingin kita jalankan di dalam sebuah kontainer. Misalnya kita menggunakan Python atau Java dan lainnya. Lalu yang kedua adalah Docker file, di mana Docker file ini adalah file konfigurasi yang berisi instruksi bagaimana cara kita membangun image, container image atau Docker image. Nah, ini juga untuk menentukan base image, referensi, environment variable, dan command untuk menjalankan aplikasi. Lalu selanjutnya adalah Docker build. Nah, di mana Docker build ini adalah perintah yang akan membaca Docker file dan menggunakan source code yang sudah kita buat tadi untuk membuat container image. Lalu yang terakhir adalah container image, di mana container image adalah hasil dari proses build berupa image yang siap untuk dijalankan sebagai container. Nah, image ini bisa dijalankan di mana saja, misalnya di komputer lokal, server, ataupun cloud. Nah, jadi secara ringkasnya, Docker itu ibarat wadah tempat kita membungkus aplikasi lengkap dengan semua kebutuhan agar bisa dijalankan di mana saja tanpa takut adanya error karena perbedaan sistem. Nah, misalnya tuh kalau aplikasi kita tuh butuh Python versi tertentu dan beberapa library tambahan. Semua itu dibungkus jadi satu dalam kontainer oleh Docker. Lalu selanjutnya adalah, nah di sini contoh nyata. Di sini saya membangun contoh nyata sebuah aplikasi pemesanan kantin mahasiswa ITERA menggunakan framework Flash dan mengemasnya ke dalam sebuah kontainer.
Nah, dan tools yang saya gunakan dalam proyek ini tuh ada Python sebagai bahasa pemrograman utamanya, lalu Flash sebagai framework backend-nya, lalu VS Code untuk menulis kode, dan Docker untuk containerization-nya, dan juga browser untuk mengakses aplikasinya. Nah, aplikasi pemesanan makanan kantin mahasiswa ini berbasis Flash dan dikemas menggunakan Docker container. Tujuannya itu adalah membuat aplikasi web sederhana yang dapat digunakan mahasiswa untuk memesan makanan dari kantin secara online. Selain itu, saya juga akan menunjukkan bagaimana cara Docker ini mengkontainer aplikasi agar lebih mudah dijalankan di berbagai environment. Pertama, saya di sini sudah mendownload aplikasi Docker desktop. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasi desktop. Di sini teman-teman saya sudah login juga menggunakan akun saya. Teman-teman bisa langsung login dengan akun teman-teman semua. Lalu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kan tampilannya itu ketika kita baru login ini bakal kosong. Nah, di sini saya sudah ada .rb sebagai image-nya itu karena saya sudah mencoba beberapa kali dari kode yang sudah saya buat. Nah, lalu selanjutnya adalah kita lanjut setelah Docker telah berhasil install dan dijalankan, kita ke tahap selanjutnya yaitu membuat image Docker dari aplikasi. Nah, ini image Docker yang sudah saya buat, yang sudah saya pernah coba. Nah, lalu saya akan menunjukkan di VS Code-nya membuat image Docker dari aplikasi Flash yang sudah saya buat. Nah, di sini kita membuat sebuah folder pertama, folder dulu. Yang pertama itu kita membuat folder. Saya membuat foldernya itu adalah .rb.via. Nah, dalam folder ini terdapat 3 file utama. Nah, yang pertama itu adalah app.py. Nah, app.py ini adalah file yang berisi seluruh kode atau logika aplikasi yang akan dijalankan nanti yang berbasis Flash. Nah, ini di sini daftar contoh dummy data menu kantin. Nah, di sini ada nanti kita bisa menu, order, dan bisa menghapus pesanan orderannya. Nah, ini kode yang sudah saya buat. Lalu berikutnya adalah requirement.txt-nya, di mana ini tuh file ini berisi daftar pustaka atau library Python yang dibutuhkan. Salah satunya adalah Flash yang akan kita gunakan nanti, yang kita gunakan saat ini. Lalu berikutnya adalah Docker file. Nah, Docker file ini itu berfungsi untuk mengubah aplikasi ke dalam kontainer menggunakan Docker. Dan saya membuat Docker file ini untuk membungkus aplikasi Flash tadi ke dalam kontainer. Docker ini meliputi ada ini menggunakan image Python. Di sini kita menggunakan base image Python 3.9. Lalu juga ini menyalin file aplikasi ke dalam kontainer dan menginstal Flash melalui pip ini ya, run pip install. Lalu di sini kita juga menentukan command untuk menjalankan aplikasi dengan Docker file-nya. Aplikasi. Oke, selanjutnya adalah untuk membangun Docker image dari aplikasi ini kita menggunakan perintah. Lalu kita akan menggunakan perintah seperti ini di command prompt kita. Nah, ini contoh yang sudah saya coba tadi. Nah, di sini kita bisa melihat output dari command prompt ini seperti gambar ini. Di sini tertulis bahwa Flash aplikasi sedang berjalan di mode production-nya, namun menggunakan development server. Nah, jadi kita dapat menjalankan ulang. Teman-teman bisa user HP download sesuai nama file yang sudah kita buat di VS Code tadi. Saya membuat .rb.via. Lalu kita membuat kode docker run. Ini salin aja. Nah, ini kita bisa jalan enter. Nah, ini tampilan begini karena tadi saya sudah menjalankan. Bisa coba kita hapus di sini.
kita jalankan di sini. Nah, setelah kita bisa salin ulang, lalu kita bisa di sini itu tertulis bahwa tidak juga aplikasi ini jalan di alamat ini ya kita jalankan tadi ya, itu di http 127.0.01.5000 atau localhost 5000 yang artinya sudah siap diakses melalui browser. Nah, kita bisa membuka localhost di sini untuk menjalankannya. Localhost. Nah, dari sini sudah langsung keluar bahwa outputnya itu selamat datang di kantin Mahasiswa ITERA. Nah, ini kita tadi bisa membentuk ini. Ini karena tadi sudah saya jalankan, jadi tandang begini. Nah, kita bisa nanti bisa coba sebentar. Coba kita ulang localhostnya. Kita jalankan ini. Nah, sini tampilannya seperti ini karena sudah konten tadi sudah kita run di Docker dan command. Nah, lalu di sini tuh di fitur desktop ini, nah Docker desktop ini kita bisa melihat semua kontainer yang sedang berjalan. Nah, ini sedang berjalan di localhost tadi. Nah, ini kita bisa melihat semua kontainer yang sedang berjalan. Terus juga kita dapat mengelola image hasil bootnya ini. Nah, ini kita dari tadi saya sudah mencoba image dari .r.via. Nah, milik saya sendiri, dan lalu kita bisa memulai dan menghentikan kontainer secara manual tanpa terminal. Nah, lalu juga kita langsung melihat log output aplikasi yang berjalan dalam kontainernya dan memastikan ini tidak bentrok dan dapat diakses melalui browser. Nah, kita jalankan ini, kita dapat melihat CPU usage-nya. Kita ini menggunakan 0,1% dari 400%. Nah, di sini juga kontainer memory usage-nya itu saya menggunakan 18,8 MB dari 5 GB selama ini dijalankan. Nah, ini kita bisa lihat menu pesan sekarang. Kita masukkan nama pesan si Aisyah. Sama saya akan buat lihat pesanan. Nah, di sini daftar pesanan itu ada via Aisyah 2 goreng dengan harga 30.000. Nah, ini saya kembali ke home. Dan kita di sini juga bisa mereset pesanan. Nah, di sini kita mereset pesanan, kita akan mereset seluruh pesanan. Belum ada pesanan. Kembali ke home. Nah, ketika saya menjalankan perintah docker boot dan docker ini, semua proses ini juga akan mencerminkan langsung di docker desktop ini. Nah, jadi kita bisa melihat kontainer aplikasi kita berjalan, mengecek statusnya, dan menghentikannya kapan saja. Sekian video dari contoh nyata dalam membangun dan menjalankan kontainer dengan menggunakan Docker Desktop. Sebelum saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.